Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 25782038. Di video lesson kali ini saya akan mengerjakan mata kuliah jaringan komputer, yang dimana kali ini saya akan membahas di modul 4 mengenai physical layer. Langsung saja di sini ke 4.1, purpose of the physical layer. Dia tujuan dari physical layer gitu. Nah, di sini 41.1 the physical connection. Jadi ini adalah koneksi fisik gitu ya. Yang dimana koneksi fisik itu dapat berupa koneksi kabel atau koneksi nirkabel, ya dia menggunakan gelombang radio gitu. Kemudian di sini ada wireless router atau router nirkabel. Nah, ini dia komponen dari sebuah access point ya. Kemudian ya, ini komponen-komponen dari access point. Ini antena nirkabel, beberapa switch Ethernet, terus sebuah port internet. Kemudian di sini ada wired connection to wireless router, koneksi kabel ke router nirkabel. Nah, network interface card. Network interface card atau disingkat dengan NIC menghubungkan perangkat ke jaringan. Ethernet NIC are used for a wired connection. Digunakan untuk koneksi kabel. Seperti ini ya contohnya. Jadi dia koneksinya itu menggunakan kabel. Kemudian ada wired connection using an Ethernet NIC. Seperti ini. Lanjut ke 4.1.2 the physical layer, lapisan fisik. Nah, di sini ada sebuah gambar yang dimana ini tuh disebut proses enkapsulasi, yang dimana di sini kita jalanin ya. Kita coba dulu, kita lihat kelihatan nggak? Nah, gini ya, dari data TCP, IP, Ethernet, kemudian menjadi ini. Nah, jadi di proses enkapsulasi ini dia tuh menunjukkan bit yang dikirim melalui media fisik. Kemudian lapisan fisik itu mengkodekan sebuah frame dan membuat sinyal listrik atau optik atau gelombang radio yang mewakili bit dalam setiap frame. Nah, ini. Lanjut ke 4.2. Physical layer karakteristik. 4.2.1 physical layer standar atau standar lapisan fisik. The protocol and operation of the upper OSI layer are performed using software designed by software engineers and computer scientists. Jadi protokol dan operasi lapisan OSI dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh all engine
insinyur perangkat lunak ini software engineer and computer scientist ini. Kemudian the physical layer consists of electronic circuits, media, and connector developed by engineers. Therefore, it is appropriate that a standard governing this hardware are defined by the relevant electrical and communication engineering organization, yang dimana lapisan fisik itu terdiri dari sirkuit elektronik, media, konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Kemudian, there are many different international and national organizations, regulatory government organization, and private companies involved in establishing and maintaining physical layer standard. For instance, the physical layer hardware, media, encoding, and signaling standard are defined and governed by this standard organization, yang dimana terdapat banyak organisasi internasional dan nasional kayak organisasi pemerintah dan perusahaan swasta yang terlibat untuk menetapkan dan memelihara lapisan fisik ini ya, physical layer standar. Kemudian misalnya mereka tuh mengelola standar perangkat kerasnya, medianya, pengkodean dan pensinyalan. Nah, di sini ada organisasi-organisasinya, contohnya International Organization for Standardization (ISO), ada Telecommunication Industry Association atau Electronic Industries Association, International Telecommunication Union, American National Standard Institute, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ada National Telecommunication Regulatory Authorities including the Federal Communication Commission in the USA and the European Telecommunication Standard Institute. Nah, kemudian di sini ada urutan gitu, OSI layer ya. Nah, OSI layer itu dimulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan yang terakhir itu ada application. Nah, di sini kan ada nih dari application ke data link. The TCP IP standard are implemented in software and governed by the IETF. Jadi standar ini diimplementasikan di perangkat lunak dan diatur oleh IETF. Kemudian bagian ini data link and physical. The physical layer standard are implemented in hardware and are governed by many organizations including, yang dimana ini diimplementasikan dalam perangkat keras dan diatur oleh organisasi ISO, ANSI ini, IEEE. Kemudian 42.2 physical component. The physical layer standard address three functional areas. Dia ada physical component atau komponen fisik, ada encoding dan signaling. Kemudian physical components. The physical components are the electronic hardware device, media, and other connectors that transmit the signal that represent the bits. Yang dimana komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, konektor yang mengirimkan sinyal, yang merepresentasikan sebuah bit. Kemudian 423 encoding. Apa itu encoding? Encoding or line encoding is a method of
converting a stream of data bits into a predefined code. Codes are groupings of bits used to provide a predictable. Ini jadi pengkodean itu adalah baris is a method untuk mengubah aliran bit menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi dan dikenali oleh pengirim maupun penerima. Nah, ini contoh gambar dari encoding. Jadi pengkodean gitu dia. Kemudian 4.2.4 signaling. The physical layer must generate the electrical, optical, or wireless signal that represent the 1 and 0 on the media. Jadi lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang merepresentasikan 1 dan 0 pada media. The way that bits are represented is called the signaling method, yang dimana cara bit direpresentasikan itu disebut dengan metode signaling ini. Metode signaling. Kemudian di sini kita lihat ini ada kabel copper ya, ini chopper, kabel tembaga. Ini optik. Jadi optik itu dia cahaya gitu, wireless media. Nah, ini. Kemudian 4.2.5 bandwidth. Bandwidth is the capacity at which a medium can carry data. Jadi bandwidth adalah kapasitas suatu media untuk membawa data. Bandwidth is typically measured in kilobytes per second, megabytes per second, or gigabytes per second. Jadi bandwidth itu biasanya diukur dalam kilobyte per detik, megabyte per detik, terus gigabyte per detik. Terus di sini a combination of factors determines the practical bandwidth of a network. Jadi sejumlah faktor menentukan bandwidth ya atau suatu network. Yang pertama, the properties of the physical media, the technologies chosen for signaling and detecting network signal. Jadi teknologi yang dipilih untuk memberi sinyal dan mendeteksi sinyal jaringan. Kemudian ini ada tabel yang menunjukkan satuan ukuran yang digunakan untuk bandwidth. Di sini ada bit per second, kilobyte, megabyte per second, gigabyte per second. Kemudian 4.2.6 bandwidth technology. Term used to measure the quality on bandwidth include. Jadi ini istilah-istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth. Ada latency, throughput, output. Latency refers
to the amount of time, including delays, for data to travel from one given point to another. Latency itu mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan, delay, yang dibutuhkan untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian throughput. Throughput is the measure of the transfer of byte across the media over a given period of time. Throughput adalah ukuran transfer bit melalui media dalam periode waktu tertentu. Kemudian output. There is the third measurement to assess the transfer of usable data. It is known as output. Output is the measure of usable data transferred over a given period of time. Jadi, output adalah ukuran data yang dapat digunakan selama periode waktu tertentu. Terus di sini output adalah throughput dikurangi overhead untuk membangun sesi ada acknowledgement, ada enkapsulasi, dan bit yang dikirim ulang. Oke, gitu untuk output. Ini udah untuk bagian 4.1 dan 4.2 sudah selesai. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, di mana di sini saya akan membahas tentang 4.3 kabel tembaga. Nah, di sini ada karakteristik kabel tembaga. Nah, kabel tembaga itu adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan. Jadi, bukan cuma satu jenis kabel, tapi ada 3 jenis kabel yang masing-masing itu digunain dalam situasi tertentu. Jadi ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau jaringan menggunakan media tembaga itu karena harganya murah, terus mudah dipasang, juga memiliki registrasi rendah terhadap arus listrik. Sedangkan media tembaga yang memiliki keterbatasan dalam hal jarak dan interferensi sinyal, seperti itu. Nah, di sini nih. Nih, ada nilai waktu atau tegangan pulsa listrik juga yang rentan pada gangguan. Ada 2 sumber. Yang pertama itu dari interferensi elektromagnetik atau EMI, terus atau bisa disebut juga interferensi frekuensi radio atau RFI. Nah, ini itu bisa mengganggu dan merusak sinyal data yang dibawa oleh media tembaga. Jadi ini suatu penyakitnya juga. Nah, yang kedua itu ada crosstalk. Crosstalk itu gangguan yang disebabkan oleh media listrik ataupun magnet, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini transmisi data yang dapat dipengaruhi oleh interferensi. Nah, ini ada sinyal interferensinya bisa jadi melekuk-melekuk kayak gini. Nah, ini jadi pokoknya jadi acak-acakan seperti itu. Ini kalau dia nggak ada gangguan atau hambatan. Nah, di sini ada jenis-jenis kabel tembaga. Ada 3 jenis utama dari kabel tembaga tersebut. Nah, di sini ada UTP, STP, sama kabel koaksial. Koaksial ini kabel UTP itu seperti ini. Kalau kabel STP itu kayak gini. Terus ini kabel koaksial. Nah,
Kabel UTP itu kabel berpilin tanpa pelindung. Nah, dia itu media jaringan yang paling umum. Kabel UTP itu diakhiri dengan konektornya RJ45. Digunakan juga buat menghubungin host jaringan sama perangkat jaringan perantara seperti switch sama router. Jadi switch sama router itu pakai kabel UTP. Nih, gambarnya ya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan kabel pasangan berpilin terlindung atau STP, jadi dia ini terlindung kabelnya, ada pelindungnya yang bisa melindungi gangguan noise yang lebih baik daripada kabel UTP sebelumnya. Jadi bisa dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP itu jauh lebih mahal dan juga lebih sulit kalau kita memasangnya. Kayak UTP, STP itu tuh menggunakan konektor RJ45, sama aja pakai RJ45. Nah, terus di sini ini ada, ini tadi bedanya tadi di sini ada pelindungnya seperti itu. Nah, di sini ada kabel koaksial. Kabel koaksial itu bisa kita singkat jadi koaks. Bisa juga namanya ada dua konduktor yang berbagai sumber yang sama, seperti pada gambar seperti ini. Nah, di sini ada menggantikan kabel koaksial dan masih digunakan di dalam situasi berikut. Nah, kabel koaksial ini bisa digunakan di situasi instalasi nirkabel sama instalasi internet kabel. Kalau instalasi kabel koaksial itu bisa menghubungkan dari antena ke perangkat nirkabel. Terus juga dia menyediakan konveksi internet kepada pelanggan dengan mengganti sebagai kabel koaksial dan elemen pengguna pendukung dengan kabel serat optik seperti itu. Ini kabel koaksialnya. Nah, mungkin cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya seperti itu. Halo semua, di sini saya Krasela Rahmadewi dengan NPM 2578293 dari kelas TRI 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pengkabelan UTP pada 4.4 pada modul 4, yaitu tentang lapisan fisik. Kemudian saya akan menjelaskan yang 4.4 yaitu pengkabelan UTP. Nah, jadi yang pertama ada 4.1 yaitu sifat-sifat kabel UTP. Jadi UTP ada atau unshielded twisted pair adalah kabel jaringan yang paling sering digunakan pada jaringan LAN. Nah, kabel ini nih terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berwarna yang dipilih atau twisted dan dibungkus oleh lapisan plastik. Nah, karakteristik kabel UTP ini nih, yang pertama dia itu tidak memiliki pelindung tambahan atau shielding. Kemudian ukurannya itu lebih kecil dan fleksibel sehingga mudah dipasang. Yang ketiga yaitu digunakan untuk jaringan komputer seperti Ethernet. Nah, di sini ada cara UTP mengurangi gangguan sinyal ya. Yang pertama, karena tidak memiliki pelindung, jadi kabel UTP itu menggunakan beberapa teknik tertentu untuk mengurangi gangguan seperti itu. Yang pertama ada EMI atau electromagnetic interface, itu tuh gangguan yang berupa elektromagnetik. Yang kedua yaitu RF, radio frequency interface, itu yaitu berupa gangguan gelombang radio. Yang ketiga yaitu crosstalk atau gangguan antar kabel dalam jaringan. Jadi di sini ada yang pertama ada cancellation atau pembatalan medan magnet.
Itu di antara dua kabel itu yang dipasang berdekatan memiliki medan magnet yang berlawanan ya, sehingga saling meniadakan. Nah, hal ini nih membantu mengurangi gangguan dari luar. Kemudian ada jumlah pilihan berbeda. Jadi setiap pasangan kabel ini dipilih dengan jumlah berbeda. Tujuannya itu agar sinyal antar kabel tidak saling mengganggu. Nah, semakin baik pilihan kabelnya, semakin kecil juga gangguan sinyal yang terjadi. Nah, selanjutnya ada 4.4.2 yaitu standar dan konektor kabel UTP. Jadi kabel UTP itu mengikuti standar dari TIA atau EIA 568 yaitu standar pemasangan kabelan atau local area network. Kemudian standar IEEE menentukan performa dan kategori kabelnya. Jadi standar ini nih mengatur jenis kabel, panjang kabel, konektor, cara pemasangan dan pengujian kabelnya. Selanjutnya ada kategori kabel UTP. Jadi kabel UTP ini memiliki beberapa kategori. Yang pertama ada kategori 3 yaitu CAT atau CAT 3 yang itu tuh awalnya digunakan untuk telepon. Nah, kemudian itu digunakan untuk data yang berkecepatan rendah. Kemudian ada kategori CAT 5. Nah, di situ tuh dia mendukung kecepatan hingga 100 Mbps. Kemudian ada kategori 5E atau CAT 5E, itu tuh mendukung hingga 1000 Mbps atau 1 GB per sekon ya. Dan itu tuh menjadi standar minimum saat inilah kurang lebihnya. Kemudian ada kategori 6 atau CAT 6, itu tuh dia mendukung hingga 10 GB per sekon. Nah, dia juga memiliki pemisah plastik antar pasangan ya, pasangan kabel agar gangguan lebih kecil. Yang selanjutnya ada kategori 7 atau CAT 7, dia itu mendukung hingga 10 GB per sekon ya, dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian ada kategori 8 atau CAT 8, itu mendukung hingga 40 GB per sekon. Nah, contohnya di sini. Kemudian ada konektor RJ45. Nah, kabel UTP itu biasanya menggunakan konektor RJ45. Nah, bagian RJ45 itu tuh ada yang pertama ada male connector, itu ujung kabel yang dikerimping. Kemudian ada female socket, itu port pada switch, router atau dinding jaringan ya. Nah, selanjutnya itu tuh pemasangan yang benar itu tuh kabel itu harus dimasukkan dengan benar, karena jika salah dapat menyebabkan itu sinyal lemah, gangguan jaringan atau koneksi bisa gagal juga. Ciri-ciri kabel yang buruk itu tuh kabel yang terbuka ya. Kemudian pilihan terlepas terlalu panjang bisa juga itu menjadi ciri kabel yang buruk. Selanjutnya yaitu tidak tertutup pada pelindung. Nah, ciri kabel yang baik itu pilihan tetap rapat, kemudian kabel masuk sempurna ke konektor, serta pelindung kabel menutup dengan baik. Nah, selanjutnya ada 4.4.3 yaitu kabel strike, through, dan crossover. Jadi urutan kabel pada RJ45 ini dapat berbeda tergantung jenis kabel yang digunakan. Yang pertama ada kabel through kabel atau kabel yang paling umum digunakan ya. Fungsinya itu digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda seperti dari PC ke switch atau switch ke router. Nah, susunannya itu kedua ujungnya itu tuh menggunakan standar yang sama, misalnya kabel T568A ke T568A juga, atau T568B atau ke T568B juga. Kemudian ada di sini selanjutnya itu ada kabel crossover ya. Nah, crossover kabel ini nih digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis. Fungsinya
Contohnya aja dari switch ke switch, PC ke PC, atau router ke router. Nah, susunannya itu satu ujung itu menggunakan T568A dan ujungnya itu menggunakan T568B. Nah, saat ini kabel crossover itu jarang digunakan karena perangkat modern sudah memiliki fitur Auto MDIX yang dapat mendeteksi jenis kabel secara otomatis. Nah, kalau selanjutnya ada juga namanya itu rollover kabel ya. Itu kabel khusus milik Cisco yang fungsinya digunakan untuk menghubungkan PC ke port konsol, router atau switch. Nah, standar T568A dan T568B itu berbeda urutan warna kabel pada konektor RJ45-nya ya. Jika T68A itu urutan warnanya dari putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat-coklat. Sedangkan untuk T568B itu urutan warnanya itu dari putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Nah, mungkin sekian ya penjelasan mengenai materi 4.4 tentang pengkabelan UTP ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi pada modul 4, meneruskan materi yang dari teman saya. Di sini pada materi 4.5 ini masuk ke fiber optic cabling. Di sini untuk fiber optic sendiri itu adalah slot optik. Dia itu untayan kaca murni, dia sangat tipis ya. Untayan kaca murni sangat tipis, ini kayak gini, dia sangat kecil. Ukurannya itu tidak jauh dari, lebih besar dari sehelai rambut manusia itu. Nah, fiber optik ini tuh digunakan ketika mengirim data dari jarak yang sangat jauh dan tetap menggunakan bandwidth yang tinggi gitu. Jadi sangat cocok untuk mengirimkan data yang sangat jauh gitu, sampai bergiga-giga ibaratnya. Nah, kemudian fiber optik ini ada dua mode. Yang mode yang pertama itu di sini ada single mode fiber. Nah, single mode ini digunakan untuk very small core, dia core-nya kecil. SMF is popular in long distance situation spanning hundreds of kilometers. Jadi dia untuk mengirimkan data yang sangat jauh, yang berkilo-kilometer, itu menggunakan single mode fiber. Dan di sini untuk glass core-nya diameter 9 mikrometer, ada glass cladding-nya 125 microns diameter, kemudian ada polymeric coating-nya ini ada lapisan-lapisannya, dan ini core-nya. Ini untuk yang single mode, dan untuk cahaya yang lewat ya lurus gitu. Nah, kemudian yang kedua ada multi fiber, MMF, multi mode fiber. Nah, multi mode fiber ini consists of a large core and use LED emitters. Dia pakai LED. Kemudian MMF multimode are popular in LANs. Nih, dia tuh populernya di local area network gitu, untuk jarak yang dekat-dekat, karena bisa pakai yang daya yang rendah nih, by low cost, power low, by low, bandwidthnya juga besar nih, 10 Gbps. Untuk jaraknya nih up to 550 meter. Jadi untuk yang multimode ini dia untuk mengirimkan data yang lokal-lokal aja, nggak jauh-jauh. Kalau yang dan dia core-nya juga lebih besar. Ini kan 50 sampai 62. Nah, kalau ini cuma 9. Karena dia jaraknya nggak terlalu jauh gitu, dan membawa bandwidth yang besar. Nah, terus
fiber optic cabling use. Fiber optic cabling is now being used in for. Nah, jadi ada 4 ini kegunaannya untuk fiber optic. Jadi yang pertama ini kan ada enterprise network, backbone cabling application and infrastructure device. Jadi kabel backbone itu tuh dia jaringan perusahaan, dia jaraknya jauh, dia backbone itu biasanya di bawah tanah atau enggak di bawah laut itu. Terus yang kedua ada fiber to the home, FTTH. Dia digunakan biasanya provider service to home and small business, dia untuk bisnis kecil. Dia kabelnya kecil, ke rumah-rumah mungkin dari kabel udara KU masuk FTTH. Nah, ada kemudian long haul network, ini used by service provider to connect country and city. Ini yang digunakan untuk menyambungkan itu antara negara dan kota itu. Nah, sebenarnya submarine cable network is to provide reliable high speed high capacity solution capable. Nah, ini jaringan kabel bawah laut. Yang pertama itu ini yang bawah tanah, ini yang bawah laut, digunakan untuk menyediakan solusi berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar yang andal dan mampu bertahan di lingkungan bawah laut yang keras hingga jarak transoceanic gitu. Jadi kabel bawah laut. Kemudian di sini ada beberapa konektor. Yang pertama itu ada strike tip. Ini konektornya ada satu. Ini ada konektor juga, konektor SC konektor. Nah, untuk kemudian ini dari jenis konektornya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada fiber padcore. Nah, padcore ini tuh gunanya untuk biasanya kalau di ISP dia di untuk ujung kabel FTTH. Ini ada multimode padcore, ada single mode, kemudian ada multimode padcore ini, kemudian ada single mode patch. Ini ada statistiknya fiber versus copper. Untuk bandwidthnya OTP 10 sampai ini. Kalau bandwidth sportnya UTP itu 10 Mbps ya, sampai 10 GB per detik. Sedangkan kalau fiber optik bisa sampai 100 GB per detik. Nah, relatif ini untuk jaraknya sampai 100 meter, sedangkan kalau fiber optik bisa sampai 100.000 meter. Nah, immunity-nya nih MAI dan RFI ini kayak gangguan gelombang magnetik ya, itulah pokoknya. Nah, ini low, ini high completely immune, dia anti sama EMI dan RFI. Electrical hazard juga immune. Sangat bagus lah ini dibanding UTP, jauh banget ya, karena memang digunakan untuk kabel yang jaraknya jauh gitu. Ini itu kalau sampelnya, sampel dari fiber optik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Udah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arfan Wiswanjaya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang nempel banget ya sama hidup kita, yaitu wireless media ya, atau media nirkabel. Nah, kita itu bakal bedah mulai dari teorinya sampai gimana cara ceknya di laptop. Nah, untuk bagian pertama di sini yaitu karakteristik media nirkabel ya, atau sifat-sifat media wireless gitu. Nah, pertama itu kita bahas dulu nih sifat-sifatnya. Media wireless itu pakai gelombang elektromagnetik ya, buat ngirim data. Enaknya kita bisa internetan sambil rebahan tanpa ada kabel yang
bikin keserimpet gitulah ya. Tapi ada tantangannya, yaitu sinyalnya itu gampang keganggu dengan tembok, microwave atau bahkan jaringan tetangga gitu. Jadi makin banyak penghalang, internetmu makin lelet gitu. Nah ini seperti ini ada area jangkauan, gangguan, keamanan, dan juga media bersama, yaitu merupakan keterbatasan teknologi nirkabel. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis media nirkabel ya, atau eh, tipe-tipenya ya. Nah, nirkabel itu bukan cuman WiFi ya, ada juga 3 standar utama yang sering kita pakai gitu ya. Ada 4 nih. Yang pertama itu ada WiFi, lalu ada Bluetooth, Vmax ya. Nah ini kalau untuk WiFi ini bisa kita pakai di rumah ataupun di cafe gitu kan. Sementara untuk Bluetooth ini buat jarak dekat ya, kayak nyambungin HP ke earphone gitu kan, headset Bluetooth lah dan sebagainya. Nah untuk Vmax ini buat cakupan yang luas ya, itu cakupan yang luas. Level kota ibaratnya WiFi tapi versi lebih besar gitu lah. Nah untuk Zigbee ini digunakan untuk komunikasi dengan laju ya, data rendah dan juga daya rendah. Nah ini tuh ditujukan untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan pendek dan laju data rendah gitu. Dan juga masa pakainya itu lama gitu kan. Biasanya itu digunakan di industri IoT gitu, seperti saklar lampu atau pengumpulan data perangkat medis. Nah, untuk bagian 3 ini masuk ke jaringan LAN ya, LAN nirkabel. Masuk ke bagian LAN biar kita bisa internetan gitu, tanpa kabel. Kita butuh 2 alat kunci gitu ya, yaitu wireless access point ya. Itu tuh kotak yang ada antenanya buat nyebarin sinyal gitulah. Nah yang kedua ini ada uh, wireless NIC ya, yaitu alat penerima yang udah ketanam di dalam HP atau laptop. Nah, jadi kita kalau dua ini nggak ada ya nggak bisa jalan sinyalnya gitu. Tuh, adaptor ini menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke host jaringan. Nah, seperti ini contohnya. Tuh, ada terus. Nah, itu tadi itu rangkuman singkat ya yang bisa saya jelaskan itu soal wireless media. Ternyata di balik kemudahan yang kita main sosmed tanpa kabel, itu ada teknologi yang cukup kompleks ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan jangan lupa stay connect. Bye bye.